Nah, sebenarnya metodologinya, tahapan-tahapannya, sehingga Itu PPSB dulu dikenal. Satu lembaga yang tidak punya orientasi kemana-mana bu. Datang ke sini duduk. Nah ini sudah datang, sudah di beliaunya Twitter. Beliau sudah mengungkapkan dari Tapi beberapa bagian. saya sebenarnya malu juga bukan. Oke, mana? Tidak, kalau saya jadi undangan jadi oke. Bapak ketua pindah kemana? Ya. Apa nih kisahnya nih? Bagaimana Bapak? Jadi ini ya Pak Tuna sudah ada, jadi dia bisa mengkoreksi saya. Nah, dia lebih banyak tinggal di sini. Yang pertama dulu namanya Alfian ya. Direktur utamanya. Yang iya. Direkturnya Pak Alfian, kemudian yang kedua Pak Gubernur Alfian, kemudian yang ketiga Pak Syah, yang keempat Pak Ali Basyah, yang kelima Pak Dayan, berikutnya Pak Hakim, berikutnya Pak Jurusan Sejarah, Pak Yadeh, kemudian Pak Husseini. Jadi saya kira mandatnya ini saya kira tidak ada yang baru dan tidak ada yang Oh ya, lupa tadi Bapak sebelumnya. Sebelum Pak Husseini. ini. Sebelum Pak Husseini dulu kan Bapak 2006 apa 2007 sampai 2009. Nah, jadi itu sebenarnya yang hampir tidak ada karya yang sebenarnya bisa merupakan bisa kita anggap sebagai salah satu aplikasi daripada ilmu-ilmu yang dipelajari di sini. Itu saya kira sejak Pak Samsudin Mahmud itu hampir tidak ada lagi karya yang tulisan tetap ada karena ujian berhasil tidaknya mereka adalah mereka harus menghasilkan satu karya paling kurang 28 halaman kan begitu. Nah, jadi dengan demikian ya adalah tulisan, tapi dari segi tidak ada yang memberi komentar apakah secara metodologis itu sudah betul, karena sesudah itu tidak ada lagi yang sebenarnya masih tetap ada tenaga ahli utamanya di sini. Tahu yang terakhir siapa itu? Si Irwan Abdullah, orang antropolog dari UGM. Pernah kan jadi tenaga ahli utama? Enggak. Tapi sering dia. Ya, diundang oleh. Oh, bukan nih. Ini asistennya Pak Masri sekalipun. Ya. Iya. Oh, asisten Pak Masri itu Ya, beliau yang kirimkan dia ke negeri Belanda. Ya, yang mana maksudnya? Ya, yang terakhir kan yang Jamia. Kalau Pak Irwan kan UGM ya Pak. Di UGM ya. Pak maksud Pak Bakti yang di UGM itu. Iya, yang jadi tenaga ahli utama di PPSB kan dulu. Nggak ada Irwan. Iya, ya. Nggak ada Irwan. Oh. Yang di Gajah di sini hanya Pak Ibrahim. Belum Alfian ya. Ya dalam Alfian ada. Nah jadi itu artinya kalau Straightl datang membuat satu metode baru yang diperkenalkan, walaupun sebenarnya itu tidak baru kali karena ada orang lain yang sudah terlebih dulu mengembangkan itu, tapi dia mengaplikasikan itu secara karyanya yang terakhir dari Filipina itu. Diurai Justice. Nah, itu yang pertama. Ini yang terakhir ini difilmkan. Ini apa Pak? Ini baru sudah. Wisdom from the Rainforest. Nggak pernah tahu saya. Nah, saya juga nggak pernah tahu. Ini orang, jadi ini dia. Itu dia pakai grounded di situ. Iya jelas. Dan dia nggak tahu metode lain. Tirurai masih ini apa? Tirurai masih ada. Itu yang pertama. Pak Bahrain with apa? Affectionate memories of time together in di tahun 70-an. tahun 70-an. Ya, apa? Rukun itu Itu salah satu contoh grounding. itu yang terakhir.
karyanya. Sesudah itu dia sudah lumpuh, jadi tidak bisa lagi. Oh, itu tahun berapa Pak? Kan dulu Itu tahun 98, tahun 2000 aja dia sudah. foto dulu kan ketemu katanya Pak. Di Universitas California. 2001. Enggak ketemu dengan Kegel, dia ketemu dengan leader. Enggak ada Dengan leader itu bukan dengan Enggak. Dengan leader itu. Striker itu hidup di Ohio. ini dia hidupnya di California di Santa Barbara. Dia tahun 2000-an itu 1999 ke 2000-an itu mendapat musibah yang menimpa. Anaknya 2 orang laki-laki yang ganteng-ganteng, satu sudah jadi anak. Mati dua-dua, kena kanker. Satu kena kanker, satu kena gelanggar di jalan. Pakai mobil. Terus karena dia cuma punya anak, kemudian mana dia karena si istri juga ikut menderita. Kalau dia menderita, nah itu orang meninggal, dia tinggal sekarang Pak. Itu masih hidup. Belum ada ceritanya tentang ada yang biasa memberitahu saya Pak. Itu namanya Roger Bird. Jago itu yang dulu Belanda ya? khusus bahasa Inggris ini Pak? Nah, bahasa Inggris jadi di dosen di FKIP dulu. Jadi kalau ya kita mempelajari itu tidak salah satu bahagian dari metodologi penelitian. Jadi kalau bagaimanapun untuk mempelajari ini sebagusnya kita memahami metodologi penelitian dulu. Apa saja yang bisa dipakai dengan menggunakan riset bagi studi ketika itu sebenarnya apa saja yang berkaitan dengan manusia bisa kita pakai metode ini. Dia pergi, dia hidup bertahun-tahun di hutan sana bersama orang-orang di luar itu. Di sana ternyata di luar itu berbuah-buah juga. Dia ingin melihat juga, dan dia sebagai pendeta di sana ya ada macam gerejanya ini di sini baru dia ceritakan pada buku ini yang bagian-bagian terakhir yang dijadikan cerita di sandiwara di Amerika itu mendapat pujian dari lingkungan sastrawan di New York. Itu dia yang bangga sekali dengan buku ini, bahwa itu ada orang yang menjadikan itu satu karya besar yang bisa diaktualisasikan dalam bentuk permainan. Jadi saya kira dasarnya kita berpesan bahwa metode-metode itu ya artinya secara garis lurus metode penelitian itu cuma satu, cuma ada bagian-bagian tertentu yang orang mengaplikasikannya dan mengembangkannya. Nah, misalnya kalau kita di sini saya selalu membedakan antara apakah ini kualitatif atau kuantitatif. Kalau bagi saya metodologinya sama, cuma ada bagian tertentu karena memang paradigmanya berbeda. Paradigma kualitatif itu berbeda dengan punya saya punya buku ini. Rasual tadi saya pegang di sana tadi dia di bagian kedua dari bukunya itu dia menjelaskan bahwa yang berbeda itu adalah paradigmanya, bukan proses penelitiannya barangkali tidak beda. Artinya karena itu memang ada dalam metodologi penelitian. Banyak sekali itu Rasul.
kira yang sebagai pengantar dari bagian ini mungkin ada yang hal-hal yang saya lebih banyak lupa daripada yang lainnya. Jadi saya sudah hanya tahu ini kronologi dari diskusi-diskusi saya dengan diskusi itu selama 2 tahun di sini. Kemudian kembali lagi ke 2006 untuk menjadi mengucapkan pidato Dies Natalis tahun 76 itu yang keberapa? 25. Jadi di sini itulah dia. Masih ada budaya-budaya yang lain yang catatan ini saya dia tinggalkan juga. Jadi saya cari dulu itu karena dia pakai kertas apa namanya, kertas putih itu, kertas pensilan itu, jadi tulisnya juga nanti harus saya cari dulu karena itu sudah lama sekali, itu sudah hancur. Tapi kalau saya buka ya tadi ketika mencari buku ini, jadi saya masih melihat ini jadi saya tidak mungkin ada yang tersisa di dalam. Silakan. Ya, ada teman-teman ini kan banyak gambaran sejarah dan proses ya, dimana tadi Bromley itu pada intinya coba dikatakan hanya aplikasi dan pengembangan dari metodologi penelitian kualitatif sebenarnya. Tapi persisnya seperti apa, Stuart itu mencoba bantu dalam contoh-contoh konkret, dan tadi Pak Nan Abdullah juga memberikan contoh-contoh bagaimana Pak Nan memahami dan memaknai Bromley itu. Nah, dari proses-proses ini ada nggak yang bisa dicoba di-share atau lebih dikembangkan lagi? Tadi ada Pak Nan, ada bacaan-bacaan juga, dan ada cerita riwayat mengapa Bromley itu dimunculkan di PPSB dan di Aceh. Ya, kalau saya lihatnya ada beberapa semacam pemicu ya, sehingga grounded ini sebelum ke grounded malah mungkin ketika ada didirikannya PPSB ini, kemudian dari proses yang menurut Kapten tadi terlalu sangat selektif ya, sehingga memang kebetulan ada istilahnya pertemuan tokoh-tokoh atau sekolah-sekolah yang memang masih, saya yakin dari zaman dulu sangat jujur dalam dokumentasi belajarnya atau dalam dokumentasi penelitiannya. Nah, saya mau tahu mungkin Pak Badri, seberapa barunya Grounded Research waktu itu, dan bagaimana sebenarnya situasi penelitian di Aceh saat itu sebelum datangnya BPSB atau dan sebagainya. Pertanyaan intelek apa pertanyaan intelijen? Selalu. Ya. Saya kira ini, sampai tahun itu hampir tidak ada penelitian yang dilahirkan di Selat Kuala yang kemudian kalau dibaca itu menggunakan satu metodologi tertentu, tidak ada. Dan itu umumnya ya tertuliskan, dan tidak banyak dosen yang menulis pun, karena pada saat itu belum diperlukan namanya kum itu belum ada dalam kenaikan pangkat ini, tidak ada kum. Jadi oleh karena itu barangkali salah satu hal mengapa kum itu dilahirkan agar orang rajin menulis, mau menulis tapi tidak tahu apa yang ditulis. Padahal kalau kita menggunakan teori grounded ini, apapun sepanjang itu menyangkut manusia, hidup orang hidup sendiri pun bisa mereka diceritakan apa, bagaimana dia menghadapi realitas hidupnya sehari-hari. Karena realitas sosialnya seperti apa, orang yang hidup sendiri itu kalau orang tidak kawin menyendiri dari. Nah, tadi kan ada banyak sekolah, situ ada yang dari Jawa juga, ada yang dari
luar negeri juga. Tapi kenapa sepertinya pemikiran store-nya, atau karena kita lagi bicara store, atau memang ada yang lainnya, atau memang grounded riset yang dibawa beliau itu sangat tanda kutip relevan mungkin dalam konteks permasalahan sosial di Aceh saat itu. Kita tanya Pak Dinan, inilah sebenarnya yang di Aceh konsisten menggunakan teori ini. Karena itu ya hasil-hasil karyanya beliau ini bisa dijadikan semacam satu rujukan. Banyak tulisannya, cuma sayangnya beliau ini tidak mempublikasikan satu pun. Semuanya dia tulis, masuk sekali-sekali soal ke rumah dia kalau kita minta dia tidak tahu apa, tapi kalau datang saya dia pernah bisa. Jadi yang lainnya tidak ada. Berapa orang dari Aceh yang ikut? Tidak ada satu. Nah, beliau yang secara konsisten menggunakan itu. Ya, saya ketika belajar di ya saya karena ilmu sosiologi itu sebenarnya sangat kuantitatif, ya pelajari metode kuantitatif lagi, jadi kacau. Boleh saya sedikit cerita karena saya pengalaman dari mahasiswa di sini, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan, Pak. Jadi usia ini sebetulnya mulai bergerak tahun 61, Pak. Sebelumnya memang sudah ada ekonomi, sudah ada fakultas hukum, tapi masih bersifat swasta atau gabung dengan USUM. Jadi yang saya tahu waktu itu yang agak maju ke depan dalam penelitian FK, tapi ini bukan karena saya ya, karena pada akhir tahun 62 ada satu penelitian gabungan ini sebetulnya, termasuk di dalamnya Pak Ibnu Hussein dari IAIN, kemudian Pak Saidi Isa mengadakan suatu penelitian di PD. Saya ikut mengumpulkan data. Padahal itu masih pada tahun kedua. Tetapi hasil itu tidak pernah muncul sebagai laporan. Istilah kumpul data tidak kemana questionnya ini, padahal cukup banyak questionnya itu, dan daerah-daerah pelecehan satunya juga banyak. Kemudian berikutnya, jadi kesimpulannya adalah tidak terhasilkan data. Kemudian berikutnya data Pak Tohari Mustamar, waktu itu sedang populer perbedaan jurusan di SMA. Ada jurusan IPA dan IPS kalau tidak salah. Jadi bagaimana cara mengelompokkannya, beliau juga sudah siap dengan questionnya dari Jogja. Kalau saya tidak salah itu pimpinan proyeknya Pak Sudisno Hadi. Tapi saya tidak tahu tentang pimpinan, tapi yang di sini adalah beliau. Setelah kumpulkan data, banyak biayanya pada waktu itu, kumpulkan data di beberapa SMA, tetapi itu dia menggunakan tes. Ada beberapa jenis tes untuk mengelompokan siswa ini, mana yang berbakat PAS, mana yang berbakat PAL. Tapi lagi-lagi ini juga setelah terkumpul data, setelah diolah, saya ikut mengolahnya, dan mulai di situ cikal bakal saya menjadi asisten beliau. Tapi hasilnya saya tidak tahu, laporannya tidak terlihat. Nah, kemudian beliau pindah ke Jogja kembali, pulang ke Jogja. Berikutnya lagi ada beliau juga masih mengenai pembukaan Sabang sebagai pelabuhan bebas. Ini juga ekip. Kemudian setelah dikumpulkan data pada beberapa daerah, tapi hasilnya juga tidak terlihat dalam bentuk laporan. Kemudian mulai berkembanglah ADB pada waktu itu, Bakuda sekarang. Nah, ini mulai saat itulah ada kegiatan-kegiatan penelitian dan terlihat laporannya. Itu umumnya dipelopori oleh pertanian, oleh ekonomi dan pertanian. IKIP mulai, atau IKIP waktu itu sudah mulai kegeser. Kemudian ada kesempatan proyek penelitian dari perguruan tinggi pecahan dari Badan BPK. Itu yang pimpinan proyeknya itu Pak Saidi Isa, bapaknya waktu itu sempat kita terbitkan laporan. Tapi laporan waktu itulah laporan makin banyak tabel, makin bagus laporannya. Jadi saya berusaha pada waktu itu banyak tabel. Kemudian menulis laporan itu saya mulai menulis laporan beliau, jadi saya sudah jadikan beliau kita baru mungkin. Nah, kemudian berikutnya lah mulai terlibat dengan penelitian. Ini agak menyeluruh kemudian. Tapi awalnya umumnya adalah pertanian dengan ekonomi.